Kalau kamu mau nikah, yuk ke KUA aja. Itu malah mengukuhkan bahwa fungsi KUA itu cuma untuk tempat nikah seperti sentilan Gusman kemarin. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat. Bertemu lagi dengan saya Ayu di Obsesi episode 108 dengan tema Wajah Baru Kantor Urusan Agama. Yuk, biar makin semangat, saya mau kasih pantun dulu nih buat pemirsa Bimas Islam TV. Ini jangan lupa dibilang cakep gitu ya. Pergi belanja cari hadiah. Cakep. Belinya baju berenda. Cakep. Kalau kamu mau nikah, yuk ke KUA aja, asik. Nah, untuk itu Obsesi kali ini menghadirkan Bapak M. Adib Makrus. Beliau adalah Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kepada pemirsa Bimas Islam TV untuk menyiapkan pertanyaan terbaik di kolom chat YouTube maupun Facebook Bimas Islam. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat. Gimana Ayu juga sehat ya? Alhamdulillah Bapak sehat. Baik, ini baiknya saya menyapanya Bapak atau Gus nih Pak? Terserah. Tapi sebelumnya saya agak protes sama pantunnya Ayu tadi itu. Oh, kenapa tuh protesnya tuh Pak? Ya yang terakhir Bapak coba ulangi lagi. Yang terakhir, bait yang terakhir. Kalau kamu mau nikah, yuk ke KUA aja. Itu malah mengukuhkan bahwa fungsi KUA itu cuma untuk tempat nikah seperti sentilan Gusman kemarin. Jadi KUA itu bukan kantor urusan agama tapi kantor urusan asmara. Oh alah. Iya. Ternyata memang seperti itu Pak image yang ada di masyarakat. Betul. Ya rupanya karena taunya ngurus nikah ke KUA, jadi dianggapnya kantor catatan nikah aja, padahal tugasnya banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Nah ini kan udah mulai masuk ke situ tuh. Jadi sebenarnya selain urusan nikah, tugas dan fungsi KUA tuh apa aja sih Pak? Banyak. Memang kalau urusan nikah itu kan pencatatan ya, itu administrasi. Jadi fungsi administratif. Terus yang kedua, sebelum pelayanan ini fungsinya juga untuk dokumentasi, data. Tapi jangan lupa, dari 10 fungsi yang disediakan, itu 6 itu fungsi layanan publik loh. Ya, jadi ada untuk pencatatan nikah, 1, yang kedua bimbingan perkawinan, bimbingan keluarga sakinah itu ya. Kemudian yang ketiga penerangan agama Islam. Lalu yang keempat itu hisab ru'yat. Nah, yang kelima itu zakat wakaf. Ini nanti semua kita kembangkan ya, sehingga nanti fungsi-fungsi KUA itu tidak hanya melayani pencatatan nikah, itu sudah selama puluhan tahun itu sudah membatu anggapan itu. Nah ini sekarang kita bekerja keras untuk mengubah image masyarakat bahwa KUA itu tidak hanya memiliki fungsi pencatatan nikah saja, itu hanya salah satunya yuk. Salah satu fungsi KUA. Berarti betul ya, ini kita mau melihat wajah baru KUA, karena tadi ternyata fungsinya bukan cuma untuk nikah, tapi ada 6 fungsi lainnya ya Pak, ada 5 fungsi lainnya, totalnya ada 6. Baik Gus, sebelum lebih jauh, kita akan menayangkan video survei kepuasan masyarakat atas pelayanan KUA tahun 2021. Jadi survei ini dilaksanakan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Seperti apa hasil surveinya? Yuk kita simak bersama. Kantor Urusan Agama atau yang sering disebut KUA merupakan unit kerja Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Salah satu tugas KUA yaitu melaksanakan pencatatan nikah dan urusan nikah. Karena tugas inilah yang membuat KUA memiliki image sebagai kantor urusan nikah. Padahal sejatinya terdapat tugas lain seperti bimbingan kemasjidan, zakat, wakaf, dan layanan lainnya. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas telah mencanangkan program revitalisasi KUA untuk meningkatkan layanan keagamaan bagi masyarakat hingga level terbawah. Pada tahun 2021 ini, terdapat 100 KUA yang menjadi target revitalisasi,
sebagai percontohan atau role model, ada 6 KUA yang telah selesai direvitalisasi, yakni KUA Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, KUA Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, KUA Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, KUA Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, KUA Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, dan KUA Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tujuan revitalisasi KUA yaitu peningkatan kualitas kehidupan umat beragama, penguatan peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan, penguatan program dan layanan keagamaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat pelayanan keagamaan. Puslitbang Dinas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyelenggarakan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KUA. Hal ini sesuai dengan amanat ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala, minimal 1 kali setahun. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KUA. Hasil survei dibutuhkan untuk bahan evaluasi atas kinerja pelayanan keagamaan KUA kepada masyarakat. Apa saja sebenarnya pelayanan keagamaan di KUA? Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama, terdapat 6 fungsi KUA yang berhubungan dengan pelayanan keagamaan, antara lain 1. Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. 2. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. 3. Pelayanan bimbingan kemasjidan. 4. Pelayanan bimbingan hisab ruqyat. 5. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Dan 6. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan KUA saat ini? Mayoritas responden masyarakat menyatakan 75,9% pelayanan KUA saat ini lebih baik, 23,5% menyatakan sama saja dengan tahun sebelumnya, serta 0,5% menyatakan lebih buruk. Hal ini dapat disimpulkan pelayanan KUA saat ini telah dirasakan lebih baik oleh masyarakat dari tahun-tahun sebelumnya. Dilihat dari tugas dan fungsi pelayanan, masyarakat masih lebih banyak mengetahui pelayanan pencatatan nikah dibanding dengan tugas dan fungsi lainnya. 96,5% menyatakan tahu pelayanan pencatatan nikah. Melihat hasil tersebut menunjukkan masyarakat belum banyak mengetahui tugas dan fungsi KUA yang lain. Lalu, seberapa besar indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KUA? Berikut ini gambaran skor kepuasan dari berbagai dimensi. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan KUA tahun 2021 sebesar 78,90. Seluruh dimensi dalam layanan KUA berada pada skor di atas 75. Namun dimensi sarana dan prasarana memiliki nilai yang paling rendah dibandingkan dimensi lainnya, yaitu 72,48. Terdapat gap skor harapan sarana dan prasarana yang cukup besar, yaitu minus 15,8, yang artinya fasilitas pelayanan KUA belum terpenuhi dengan baik. Bagaimana tentang biaya nikah? Sesuai aturan Kementerian Agama Nomor 12 Tahun 2016 bahwa biaya nikah apabila dilaksanakan di kantor KUA dengan tarif Rp0 alias gratis, sedangkan jika dilaksanakan di luar kantor KUA atau di luar jam kerja KUA dikenakan biaya Rp600.000. Pada survei ini ditemukan sebanyak 64,2% responden masyarakat memilih proses pencatatan nikah atau akad nikah di rumah, sedangkan yang memilih di KUA dan balai nikah KUA sebesar 26,5%. Dikarenakan cukup besarnya pencatatan nikah dilakukan di luar kantor KUA, temuan survei ini memperlihatkan bahwa biaya nikah yang dikeluarkan mayoritas responden adalah Rp600.000. Hal ini telah sesuai dengan aturan tarif resmi tersebut. Kemudian, apa yang harus dilakukan agar pelayanan KUA dan program revitalisasi KUA berjalan baik? Berikut ini rekomendasinya. 1. Meningkatkan sosialisasi produk-produk layanan KUA selain pencatatan nikah baik dapat diakses secara langsung maupun melalui online. 2. Seluruh aparatur di KUA agar melaksanakan tugas dan bekerja melayani umat dengan prinsip dan mengembangkan nilai-nilai moderat, inklusif, handal, mudah, kredibel, dan transparan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berorientasi pelayanan yang berkualitas. Mari terus tingkatkan kualitas kehidupan umat beragama dengan transformasi layanan umat di KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang modern, inklusif, handal, mudah, kredibel, dan transparan. Oke, baik. Ini kan Pak Menak telah mencanangkan program revitalisasi KUA sebagai salah satu program prioritas dari Kementerian Agama ya, seperti tadi dijelaskan di video tersebut. Ini maksudnya revitalisasi itu apa sih, kan bahasanya tuh berat gitu. Barangkali ada orang awam yang masih belum paham istilah tersebut, Gus. Jadi apa nih sebenarnya, Gus? Ya, revitalisasi ini kan berangkat dari sebuah kenyataan ya. Sebuah kenyataan bahwa tadi sudah disampaikan depan. Yang pertama itu adanya asumsi, mungkin citra yang ditangkap, yang disimpan oleh masyarakat bahwa KUA itu hanya melayani pencatatan nikah. Gitu. Padahal KUA ini punya fungsi yang sangat banyak. Tapi karena masyarakat hanya menggunakan satu saja layanan KUA, maka fungsi-fungsi yang lain seolah-olah tertinggal, terbengkalai, gitu ya. Nah, melalui revitalisasi ini kita ingin mengubah itu, mengubah image itu. Nah, yang kedua, bahwa ternyata tidak semua KUA itu hanya memperhatikan layanan pencatatan nikah. Banyak juga KUA kita yang telah mengembangkan layanannya dengan sangat baik. Tetapi karena masing-masing itu berlomba-lomba, maka tidak ada standarisasi. Ya, KUA 1 punya layanan 10, KUA yang 2 punya 15, ya KUA yang 3. Tapi jenisnya, kemudian cara menyediakan layanan itu tidak ada yang sama. Jadi tidak ada standar gitu ya. Nah, melalui organisasi kita ingin mengubah itu. Kita ingin melakukan standarisasi layanan. Nah, yang ketiga, database di KUA itu sangat lemah, Mbak Ayu. Jadi database keagamaan di kecamatan itu seharusnya bagi Kementerian Agama, KUA itu kan menjadi sumber data primer kan. Iya, betul. Menteri Agama ingin mengetahui bagaimana situasi kehidupan keagamaan di masyarakat. Ya. Orang pertama yang tanya kan pasti KUA. Ya. Nah, ini database kita di KUA itu masih kurang lengkap gitu. Kita ingin melengkapi dan menyempurnakan proses pendataan dan penyajiannya sehingga nanti database ini bisa digunakan sebagai sumber untuk pengambilan keputusan dan kebijakan di level pimpinan begitu. Nah, kemudian yang keempat, ini menurut saya ini yang sangat penting ini, yaitu lemahnya etos kerja, kurangnya kreativitas, rendahnya self confidence di KUA yang buat KUA itu semakin tertinggal. Dan memang kalau kita telisik lebih dalam lagi ke KUA itu, maka ada seperangkat budaya kerja itu yang harus diubah. KUA selama ini hanya sifatnya itu menunggu, pasif ya. Kalau tidak ada ketukan pintu masyarakat ke KUA, maka belum ada layanan itu. Jadi layanan KUA sifatnya pasif. Yang kedua itu formalistik. Formalis itu artinya hanya sifatnya itu administratif saja. Menangani surat menyurat saja. Termasuk pencatatan nikah itu sebenarnya formalistik. Itu hanya administratif. Dan yang ketiga itu berjarak dengan masyarakat. Problem-problem masyarakat begitu banyak, tetapi KUA merasa belum terpanggil. Memang tidak semuanya. Ya. Nah itu ya. Nah yang keempat itu kurang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi layanannya itu sifatnya itu hanya business oriented. Jadi business as usual. Belum mengubahnya menjadi result oriented. Jadi masih activity saja, masih kegiatan yang penting sudah melaksanakan, sudah perkara hasilnya itu gimana, nah, kita akan ubah ini. Itu supaya KUA ini melalui revitalisasi mulai berorientasi kepada apa sih hasil yang ingin diwujudkan melalui layanan. Nah, itu. Baik. Nah, inilah dan banyak lagi sederet stigma negatif lainnya yang perlu kita perbaiki
melalui revitalisasi KUA ini gitu. Baik, jadi nanti endingnya adalah output dan outcome ya Pak ya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya Pak. Iya. Iya, tadi jadi juga kalau kita ingin mewujudkan bagaimana KUA yang kita harapkan, mungkin nanti ada pertanyaannya. Oh iya, tadi maksud saya gini, kan kalau dari hasil survei tersebut tuh ada gap tuh antara keinginan masyarakat dengan layanan yang ada gitu. Tapi memang gap itulah yang harus dikejar sehingga tidak terlalu jauh gapnya gitu ya Pak ya? Iya. Nah, survei tadi itu kan menarik ya. Dari secara umum kan kepuasannya 78,9. Tapi kan ada satu yang menurut saya lumayan rendah, yaitu Sarpras 72, berapa tadi? Iya, 72 sekian atau berapa? Ya, nah, itu kan di bawah 75, standar minimal kita kan 75. Ya. Nah, inilah melalui revitalisasi kita berharap nanti Sarpras itu akan kita perbaiki secara signifikan sehingga tampilan KUA itu benar-benar berubah. Ini sesuai dengan judulnya ini. Wajah baru. Nah, itu nanti kita ubah melalui revitalisasi ini. Nah, ini Pak, kan sebetulnya ini tujuan revitalisasi tersebut pasti berkaitan dengan fungsi pelayanan masyarakat tadi ya Pak ya, pelayanan keagamaan tadi nih. Dari hasil survei itu indeks kepuasan masyarakat 78,9 tadi yang sudah Bapak sebutkan. Artinya kan indeksnya masuknya kategori baik gitu kan. Iya, baik ya. Dan ini sesuai dengan wajah baru yang memang diharapkan oleh kita semua ya, oleh Kementerian Agama gitu. Nah, ini kriteria KUA yang ingin mempunyai wajah baru dan direvitalisasi itu seperti apa sih Pak? Ya, memang KUA kita kan hampir 6.000 ya. 5.963 itu menurut PMA 34 2016. Dari sekian banyak ribuan KUA itu kita tentu belum mampu merevitalisasi semuanya. Karena setelah kita hitung Mbak Ayu, biaya untuk melakukan revitalisasi itu kan tidak sedikit. Satu KUA itu sedikitnya membutuhkan 600 juta untuk melakukan revitalisasi. Itu dengan catatan tidak ada perubahan, tidak membangun kantornya. Asumsinya bahwa fisik bangunan sudah bagus gitu ya. Nah, inilah akhirnya kita kemudian membuat kriteria. Kira-kira karena kita belum mampu merevitalisasi semua, maka mana yang diprioritaskan gitu. Yang pertama tentu kita memilih semua KUA yang direvitalisasi fisiknya sudah ready, sudah siap. Yaitu kita persempit menjadi yang pertama, kriteria pertama adalah KUA yang sudah dibangun melalui SBSN. Karena KUA yang dibangun melalui SBSN itu sudah sangat-sangat memenuhi standar fungsi-fungsi bangunan. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, ini masyarakat yang ada di kecamatan itu masyarakat penerima layanan itu banyak, besar begitu dibandingkan KUA yang lainnya begitu. Nah, kemudian jumlah N-nya juga tinggi gitu. Nah, jumlah N tinggi itu memang berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang dilayani. Nah, lalu yang ketiga adalah ketersediaan SDM di KUA yang calon revitalisasi. Tetapi kita fleksibel saja. Seandainya Kak Kanwil itu mengusulkan satu KUA ingin direvitalisasi, maka beliau, para Kak Kanwil ini juga harus memikirkan ketersediaan jumlah SDM pada KUA revitalisasi melalui berbagai cara, bisa dengan melakukan rotasi yang ada di Kanwil tersebut. KUA yang direvitalisasi ini memiliki ketercukupan revitalisasi, tetapi SDM-nya berkurang. Nanti SDM penyedia layanannya tidak memadai nanti, dan itu tentu akan menghambat revitalisasi KUA tersebut begitu. Jadi dari sinilah kemudian kita menentukan berapa jumlah KUA yang akan direvitalisasi. Mungkin kita sudah tahu ya, ada 6 KUA model di tahun 2021 yang kita sudah launching itu di Banjarnegara. Bayangkan yang 6 itu ya, kalau cukup waktunya. Lalu juga di tahun 2021 setelah 6 KUA model itu kita berhasil wujudkan, kita duplikasi di 100 KUA lainnya. Sehingga total tahun 2021 kita sudah merevitalisasi sebesar 106 KUA. 2022, Pak. Nah, 2021 kemarin. Nah, yang sekarang tahun 2022 ini rencana kita sebenarnya 1000 KUA kita revitalisasi.
Tetapi sepertinya ini tidak bisa sekaligus karena kita juga harus dealing with the budget begitu ya. Kita harus lihat kemampuan anggaran kita. Rupanya untuk tahap pertama kita baru semampunya itu baru bisa menangani 400 KUA itu tahun 2022. Mudah-mudahan nanti persoalan anggaran ini bisa kita cari solusi. Nanti kita bisa mengejar target 1.000 untuk tahun 2022 begitu. Oh, Masya Allah ya Pak ya. Jadi memang karena wajahnya Kementerian Agama di masyarakat tuh salah satunya ya dari KUA ya Pak ya. Karena level paling level paling bawah mungkin ya. Jadi disebutnya tuh Kementerian Agama adalah kementerian yang terbesar sedunia akhirat tuh karena itu satkernya sampai ke level kecamatan. Itu juga gitu menjadi ya, Pak, salah satu merevitalisasi KUA kantor layanan kantor vertikal ya. Jadi di vertikal yang punya unit teknis sampai di kecamatan pun tidak banyak. Yang vertikal yang vertikal itu saya menghitung hanya ada 3 di Indonesia. Selain KUA di Kementerian Agama itu ada TNI dan Polri. Selebihnya itu hanya sampai kabupaten kota. Kalaupun ada yang di kecamatan itu sudah milik Pemda setempat, dinas gitu. Nah hanya itu tadi 3 orang itu TNI, Polri dan KUA saja yang dan Kemenak yang kantor vertikal yang punya unit teknis sampai di kecamatan. Itulah kenapa kita harus revitalisasi unit teknis kita atau KUA kecamatan kita itu. Nah iya Pak, agar kepuasan masyarakat juga terbayar dengan wajah baru ini ya Pak ya, walaupun bertahap tapi berprogres setiap tahun. Nah ini karena memang mantap sekali nih ininya layanan KUA-nya. Nah ini mungkin mau diputarkan video dulu atau bagaimana Pak? Boleh, tapi sebelum memutarkan video, saya ingin tadi karena urgensi dari latar belakang revitalisasi, sepertinya saya harus melengkapinya dengan apa sih yang direvitalisasi. Apa sih maksudnya? Apa sih tujuan revitalisasi itu? Itu kan tadi sepertinya ada miss gitu. Nah, kita tentu ingin melakukan transformasi ya. Tadi itu ya kita lihat adanya image KUA-nya, pencatatan nikah, kemudian adanya etos kerja yang rendah. Nah itu kita ingin melakukan revitalisasi. Apa yang kita ubah? Apa yang kita ingin wujudkan melalui revitalisasi? Yang pertama tentu kita ingin KUA sebagai unit teknis layanan keagamaan pada Kementerian Agama ini mampu meningkatkan kualitas layanan kehidupan umat beragama. Jadi kita ingin meningkatkan manfaat KUA ini, Mbak Ayu. Ya, jadi negara ini sudah membangun KUA sekian ribu di kecamatan itu, apa manfaatnya bagi masyarakat itu. Nah ini kita teknis yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan umat, bisa meningkatkan kualitas layanan keagamaan, kualitas layanan yang lain. Ini kita di Ditjen Bima Islam punya layanan-layanan. Pasti di KUA, Direktorat PENAIS punya layanan-layanan letaknya di KUA, yang ditempatkan di KUA. Sehingga nanti kita mengubah KUA menjadi rumah menjadi pusat layanan KUA menjadi pusat pemberdayaan itu ada UPZ, kemudian dia punya dibimbing dari mustahik menjadi tidak mustahik, meskipun belum mustahik. Ketika kita ingin mentransformasi KUA menjadi pusat deteksi yang berbasis agama. Ini kan banyak konflik-konflik horizontal nih. Nah, KUA ini melalui pusat datanya ini bisa mendeteksi kira-kira ini ada potensi konflik nggak, sehingga nggak perlu jadi konflik itu sudah bisa kita redam. Nah, yang terakhir kita ingin mentransformasi KUA menjadi rumah moderasi beragama di kecamatan yang berbasis komunitas. Nah ini transformasi ini penting. Kalau ini terwujud, Masya Allah, ini manfaat KUA akan sangat besar bagi masyarakat. Jadi worth it gitu ya, sepadan gitu. Anggaran, tenaga, pikiran, dan waktu yang kita curahkan untuk membangun KUA itu dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat atau manfaat yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, semua layanan-layanan yang kita kembangkan itu haruslah menjadi layanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ini sebenarnya menganut prinsip supply and demand.
Percuma toh kalau kita jualan barang sudah kulaan, habis uang banyak, tapi ternyata barang kita nggak laku. Ya, barangnya nggak sesuai kebutuhan. Iya. Ya, jadi kita ingin membangun layanan di KUA revitalisasi ini yang memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga tadi itu, pertama kualitas layanan keagamaan di KUA meningkat, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama di kecamatan. Gitu. Nah, Masya Allah Pak. Tadi saya sempat mendengar tuh dari penjelasan Bapak bahwa ada sistem deteksi dini konflik keagamaan horizontal di masyarakat ya. Itu juga salah satu bagian dari kinerjanya Balitbang Diklat Pak. Jadi Balitbang Agama dan Puslitbang Bimas itu juga sedang bergeraknya ke situ juga Pak. Jadi memang adanya koordinasi dan kolaborasi ya Pak antar betul. Betul gitu. Dan itu sudah ada presidennya Mbak Ayu. Iya betul. KUA ini kan bertanggung jawab pada Ditjen Bimas Islam. Ya. Tetapi KUA juga memberikan layanan manasik haji, ya enggak? Iya betul. Itu kan lintas eselon 1. Iya, lintas sektor. Nah nanti barangkali ke depannya kita bisa duduk bareng ini untuk mengembangkan bagaimana kita Bimas Islam bersama-sama Puslitbang, Balitbang Diklat Pak. Balitbang Diklat itu membangun dan memperkuat KUA agar bisa benar-benar menjadi rumah moderasi beragama berbasis komunitas itu. Betul. Saya berpikir, saya bayangkan, kalau semua KUA sudah menjadi rumah moderasi, aman ini Indonesia ini. Apalagi tadi itu dia dilengkapi dengan sistem deteksi dini dan respon dini terhadap konflik-konflik horizontal berbasis agama. Betul. Wah, ini kebayang nggak coba? Iya, luar biasa Pak. Ya. Nah ini Pak, kan ternyata yang tadi di awal sempat kita bahas ya, bahwa memang image KUA itu masih sebagian besar masyarakat berpikir sebagai tempat pencatatan nikah gitu kan. Betul. Artinya ada PR besar dari Bimas Islam untuk mengubah hal tersebut dan mensosialisasikan tugas dan fungsi KUA yang lainnya. Nah, ini langkah apa yang dilakukan oleh Bimas Islam untuk mensosialisasikan hal tersebut, Pak? Ya, kalau sosialisasi untuk memperkenalkan atau agar membuat masyarakat khalayak ramai ini mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di KUA, maka itu setidaknya itu ada kegiatan promoting, kemudian ada kampanye, publikasi. Nah, termasuk ini obsesi ini kan juga salah satu cara kita untuk tanda kutip memasarkan bahwa KUA sekarang tidak seperti aku, tidak lagi seperti yang dulu. Jadi kita nggak pakai nyanyian itu kan. Nah, itu. Nah, selain itu juga promosinya barangkali nanti kita bisa bikin kegiatan yang sifatnya itu kunjungan visitasi gitu ya, sambil menyuluh kita juga menjelaskan, kemudian kita juga berkunjung ke sekolah-sekolah karena layanan-layanan kita kan banyak. Sekedar ini ya highlight saja, ada bimbingan remaja usia sekolah ya, artinya kita KUA ini mengumpulkan atau memberi bimbingan kepada adik-adik di siswa SMP SMA untuk memperkuat karakter mereka, memperkuat semangat belajar mereka sehingga nggak buru-buru pengen kawin. Nah, karena bimbingan remaja usia sekolah ini memang tujuan utamanya adalah pencegahan kawin anak, gitu ya, pencegahan perkawinan anak karena memang masih menjadi masalah besar ini kawin anak di Indonesia ini. Nah, kemudian yang kedua, bimbingan remaja usia nikah dari usia berapa? 19 sampai 24 ya. Mereka sudah memasuki usia nikah tetapi belum memutuskan untuk mendaftar pernikahan mereka. Artinya belum mau buru-buru deh gitu ya. Gitu. Nah, ini kita beri bimbingan ini agar mereka punya perencanaan yang lebih matang, mempersiapkan mentalnya, mungkin basis ekonominya dan sebagainya. Nah, baru ada yang ketiga, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Ini sudah running well di beberapa tempat, tapi di beberapa tempat masih perlu perbaikan cara penyajiannya. Nah, ini semua Catin
kita ingin, sebenarnya tujuan kita seluruh Jatim yang jumlahnya per tahun itu rata-ratanya 2 juta pasang itu mendapatkan bimbingan perkawinan. Kita sedang menggodok ini, bagaimana strategi kita, kebijakan apa yang perlu diambil agar coverage BIMWIN Jatim ini mampu sebesar-besarnya dinikmati oleh Jatim gitu. Selain itu, ada pula bimbingan membangun orang yang sudah menikah harmonis, karena berdasarkan Indonesia menunjukkan adanya faktor-faktor pemicu. Salah satu yang terbesar jumlahnya itu mendominasi penyebab perceraian itu 50%-nya percekcokan, relasi yang tidak gitu ya Pak ya. Ketidakcocokan akhirnya bertengkar ya, dan ya sudahlah, masing-masing sepakat untuk tidak melanjutkan perkawinannya begitu. Nah, juga selain bimbingan relasi harmonis, ada bimbingan mengelola keuangan keluarga. Ini 30% penyebab pertengkaran sehingga menyebabkan perceraian adalah masalah ekonomi. Dan ada juga layanan pendampingan. Ada juga layanan konsultasi perkawinan dan keluarga. Ada juga mediasi dan sebagainya. Belum lagi nanti di Direktorat Urais, Benais, zakat wakaf, tadi itu pendampingan bagi mustahik. Nah, ini kan perlu dipromosikan, ya, bahwa di KUA sudah tersedia layanan loh, bukan cuma layanan nikah loh. Ini perlu dipromosikan. Nah, itu karena kembali lagi tadi menggunakan analogi jual beli, maka kita akan Iya, Gus. Dan lebih lanjut lagi, ya. Ya. Mohon izin, ini sepertinya sinyal dari Gus Adip kurang stabil ya. Iya, coba putarkan video dari kawan masih ini. Masih. Ya. Halo, Gus. ya. Tadi sempat keluar ya, Gus ya. Ya, Gus. Ya, sempat sudah bagus. Ya. Halo, sudah bagus sepertinya Gus Adip. Ya, saya dikasih tahu your internet connection is unstable ini, jadi nggak stabil. Oke, tadi sampai mana yang terdengar? Sampai seingat saya sampai yang tadi percekcokan dan layanan ekonomi. Ya, saya tadi menjelaskan bahwa layanan itu harus diketahui oleh masyarakat. Ya. Dengan menggunakan analogi jual beli tadi, maka layanannya harus diketahui dan dimanfaatkan. Karena kalau tidak dimanfaatkan, tidak diketahui dan tidak dimanfaatkan, layanan ini lambat-lambat bisa mati. Begitu. Dan lebih lanjut lagi, kalau layanan ini dikenal dan dimanfaatkan, maka akan sangat besar peluang KUA untuk meningkatkan layanan. Mengapa menerima layanan kepada KUA, kurangin yang kurangin. Namun dengan dasar itulah akhirnya layanan itu kita tingkatkan. Syarat pertama, layanan ini harus ada peminatnya. Harus dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan percuma. Hanya dikenal saja dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka mau tidak mau disosialisasikanlah bahasa kita itu. Dengan terus-menerus mengetahui, mengenal, manfaatnya. Dan merasa di level ini KUA itu KUA menyediakan dan keluarga. Isinya apa sih? Orang boleh bertanya hal ehwal kehidupan rumah tangganya dengan aman karena tidak akan bocor dan mendapatkan kiat-kiat solusi atas problem-problem keluarga dan rumah tangganya. Itu harus dia bisa datang ke KUA, begitu. Konsultasi. Ya, dan tidak hanya dia datang ke KUA. Pegawai KUA pun bisa mengunjungi mereka, visitasi untuk melakukan pendampingan. Contoh, ada perkawinan anak ini karena satu dan lain hal terpaksa dia menikah. Nah, ini si anak ini kan masih belum kuat. Fisiknya, mentalnya, fondasi keluarganya itu masih lemah. Ini perlu didampingi. Nah, KUA datang mendampingi si anak ini yang sudah menjadi sudah membangun keluarga. Atau perkawinan. Ini harus didampingi. Bagaimana kalau dia hamil, bagaimana dia harus menjaga kesehatannya, merawat janinnya dan sebagainya. Bagaimana dia membangun hubungan karena dia masih anak-anak. Iya.
tentu emosinya masih stabil. Masih Seperti internet saya ini unstable, masih tidak stabil kan? Emosinya masih belum stabil. Nah, ini perlu didampingi. Nah, ini perlu disosialisasikan, dipromosikan, dikampanyekan, dan sehingga layanan merasakan kebutuhan tersebut gitu. Baik. Intinya kalau misalnya punya program sebagus apapun tapi tidak dipublikasikan, tidak disosialisasikan, orang nggak akan tahu ya ada program tersebut. Dan saya terus terang Gus baru tahu KUA tuh ternyata sampai segitunya loh tugasnya, tanggung jawabnya untuk membuat keluarga tuh sakinah tadi ya. Karena kan pembinaan keluarga saya Aku mungkin kasih penjelasan sedikit. Kita ini sering diprotes. Kita sering mendapat kritikan, kita dapat feedback. Kenapa? Terkait dengan kasus-kasus perceraian yang meningkat. Ya. Perceraian itu kan seringkali diwarnai dengan kekerasan. Ya kan? Orang itu bercerai itu akhirnya menjadi solusi yang adil, fair, dan logis bagi mereka. Kenapa? Kalau mereka tetap bersama di dalam hidup rumah tangga, babak belur itu. Ya. Hancur itu KDR. Iya. Gus sinyalnya mohon maaf kurang stabil lagi. Bahkan kasusnya itu kan meningkat. KDRT itu hanya ya begitu. Gimana? Nggak stabil lagi ya? Tadi sempat tidak stabil, sekarang sudah bagus lagi, Gus. Oke. Nah, ya kita ini sering diprotes karena ini kan hakim-hakim di pengadilan itu hanya menyelesaikan persoalan-persoalan di hilir. Sementara persoalan di hulunya tidak ditangani. Apa itu? Upaya negara, pemerintah untuk memperkuat ikatan batin suami istri itu sebenarnya. Membantu mereka agar tidak sampai terjadi percecokan yang terus-menerus dan berujung pada kekerasan sehingga berakhir dengan tragis, atau tragis di level yang terendah itu adalah perceraian. Tragis di level yang tertinggi itu hilangnya nyawa. Betul nggak? Iya. Nah, ini perlu problem di hulu ini, persoalan di hulu ini perlu kita selesaikan. Nah, disinilah relevansinya, di sini urgensinya, mengapa layanan-layanan itu perlu diwujudkan di KUA. Artinya, KUA jika menyediakan seperangkat layanan tadi, itu mengendalikan atau menangani problem-problem yang ada di hulu, sehingga problem di hilir berupa kekerasan dan perceraian itu tidak terjadi. Atau minimal terkurangi secara signifikan. Ini pentingnya. Karena kalau tidak, betul perceraian itu adalah tugasnya pengadilan. Tetapi pertanyaan pentingnya, mengapa orang bercerai? Ini tanggung jawab kita. Mengapa orang sampai bercerai? Atau mengapa orang sampai hilang nyawanya di dalam keluarga? Atau kenapa orang sampai menderita di dalam keluarga? Ini karena persoalan-persoalan di hulu, bagaimana membangun keluarga, membangun hubungan, merawat anak, merawat cinta, dan sebagainya itu tidak dihandle dengan benar. Problem di hulu ini. Begitu. Nah, melalui revitalisasi ini, melalui layanan pusaka ini, pusat layanan keagamaan pada KUA ini, kita ingin mentransformasi KUA untuk menyediakan sebesar-besarnya layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga problem di hulu ini bisa selesai. Tidak menjadi numpuk di hilir, yang itu artinya adalah kehancuran. Baik kehancuran perkawinannya, bahkan kehancuran kehidupan anggota keluarganya. Gitu. Apalagi kan memang seperti di episode sebelumnya juga yang sempat dibahas, bahwa keluarga adalah fondasi dari suatu bangsa dan negara ya. Jadi memang tanggung jawabnya besar gitu kan ya, Gus. Luar biasa sekali ya, Masya Allah. Saya terus terang merinding mendengar sebegitu besarnya tugas KUA gitu. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk melayani masyarakat di level hulu tadi ya Gus ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Gus mengenai wajah baru KUA. Bagaimana kalau kita nonton videonya nih, bagaimana transformasinya gitu. Ini seperti tadi, apa wajah baru itu ya? Iya. Boleh silakan.
mohon bantuan ya. Kita akan nonton video dari KUA Sewon. Monggo. Baik, itu KUA Sewon yang telah. Belum kita melanjutkan nonton Bimas Islam TV, di kolom komentar Bimas Islam TV. Nah, ini saya izin nih membacakan komentar ya, TV ini. Bim Wim filter, tapi saya memang rencana awalnya mau dibuat memang kemarin waktu gitu, Rakernas Bimas Bidang dan beberapa Kakandil juga hadir. Ya. Kita sudah berdasarkan data yang kita kumpulkan melalui EBI Masjid Islam itu. Nah, kita punya 400 kandidat. Tetapi untuk melakukan verifikasi ulang gitu, kita minta kepada para kepala bidang untuk melakukan revitalisasi, verifikasi gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang berubah gitu ya atas proses verifikasi yang dilakukan dari kepala bidang. Ada yang tadinya sudah tercantum, tiba-tiba harus diubah karena mungkin menurut Kanwil itu lebih tepat yang diusulkan baru, mungkin itu. Ya memang tidak bisa seluruhnya. Ya memang ya patut disayangkan sih kalau sudah siap-siap revitalisasi, kemudian tiba-tiba kok nggak jadi gitu. Tapi saya pikir semangat revitalisasi itu yang harus ditumbuhkan kepada seluruh KUA yang ada. Nah mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti dapat giliran direvitalisasi gitu. Saya sendiri senang ya. Saya sendiri berharap target-target kita per tahun itu tidak hanya ratusan tapi ribuan begitu. Mudah-mudahan kalau 1000 jadi mungkin Pakis dapat giliran barangkali loh ya. Iya, jadi ditunggu aja gilirannya, nanti juga nyampe ke sana gitu ya Gus ya. Nah ini juga ada dari Pak Madari Darul, ini kayaknya saya tahu nih Pak Madari yang mana nih, dari Jaksel kayaknya. Nih, APRI siap sukseskan revitalisasi KUA, luar biasa. APRI itu Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Nah Pak Madari ini adalah ketua umumnya. Iya. Untuk APRI pusat ya, jadi memang kita sering kontak-kontak dengan dia dan terima kasih ya Mat atas dukungan penuhnya terhadap revitalisasi karena APRI ini kan istilah saya itu pasukan para penghulu, pasukan elitnya gitu Bu ya. Jadi para penghulu itu kalau dalam tata bahasa kalau
artinya adalah pasukan khusus, maka dia disambung menulisnya. Para tanpa spasi, para penghulu. Kalau para spasi penghulu, makanya sekumpulan penghulu. Iya. Tapi kalau pasukan para penghulu, pasukan ini abri orang-orang yang memang dipercaya oleh teman-teman penghulu untuk mengurusi mereka itu. Nah, Oke, ini terima Pak, kasih, Mat. saya Sukses, pertanyaan ya. pribadi deh sebagai orang awam juga, Boleh. Pak. Komponen apa sih yang ada di KUA itu? Kan ada penghulu gitu ya. Apakah penyuluh juga adanya di KUA? Kemudian apa aja sih para punggawa yang ada di KUA ini siapa aja Kalau sebenarnya? di masa lalu atau sampai sekarang masih tersisa, di KUA itu jabatan pejabat fungsional tertentunya penghulu. Nah, kalau penyuluh ini ada 2 gitu. Jumlah penyuluh PNS sangat terbatas, tapi jumlah penyuluh PNS total ada 45.000 tersebar di 6.000 KUA itu. Nah, yang ketiga adalah pejabat fungsional umum, ya, staf umum. Nah, ini yang tersebar. Kita sedang upayakan ini. Nah, kita sedang ingin menambah beberapa rumpun jabatan fungsional, tambah peranata komputer satu. Yang kedua, kita ingin dokumen data yang harus diolah dan ditahu, Mas. Baik. Karena kita punya front office tadi ya, di video tadi kan tampak wajah para petugas front office punya seragam sendiri ya. Banyak itu, maka kita hanya merekrut tenaga khusus untuk peranata humas agar mereka bisa diletakkan di front office. Jenis-jenis SDM yang ada di KUA. Jadi secara umum ada penghulu, ada peranata komputer dan arsiparis. Nah, itu saya bisa juga tuh bikin publikasi tertuanya, kemudian prestasi dari penghulunya maupun penyuluhnya itu juga harus diberitakan ya Pak ya, harus dipublikasikan. Sebenarnya teman-teman KUA ini di dalam bermedsos itu sudah lumayan maju. Dulu saya kenal ada banyak Facebook yang dimiliki oleh officially KUA gitu. Facebook official kantor urusan agama. Itu banyak. Cuman yang di Twitter, kemudian di Instagram itu memang masih belum banyak gitu ya. Tapi saya sih memberi apresiasi pada teman-teman KUA yang sudah aktif bermedsos. Bahkan mereka di masa banyak yang punya blog juga. Keren sekali. Blog KUA ya, begitu banyak. Dan ini tentu menjadi salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat untuk menyampaikan, mempublikasikan, memperkenalkan profil KUA-nya, ada apa saja, layanan apa saja, menyediakan apa saja. Jadi luar biasa sekali Pak. Ini ada satu lagi dari Maziatu Halida. Alhamdulillah bisa menjadi bagian revitalisasi KUA. Sebagai penyuluh, terkadang saya sampai mengelus dada ketika menambahi informasi tentang berbagai tugas pelayanan yang bisa didapatkan di KUA. Ternyata masih banyak yang belum tahu. Nah, diajak nonton tayangan obsesi ini ya Pak ya, biar masyarakatnya tahu gitu. Dibagi linknya ke yang lain gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi masyarakat itu harus sering-sering didatangi. Kalau saya istilahnya gitu. Kalau sekarang itu belusukan gitu ya. Nah, jadi KUA itu harus outreach, harus visitasi, harus mengunjungi masyarakat. Jangan hanya berdiam diri di kantor. Saya percaya kalau penyuluh, karena memang penyuluh itu kalau di kantor aja nggak kerja dia. Iya, kerjanya di luar. Dia bekerjanya itu justru mendatangi kantong-kantong masyarakat itu, komponen masyarakat yang ada sebagai warga binaannya gitu. Nah, ini ketika memberikan penyuluhan itu sekaligus menyampaikan, menyosialisasikan apa yang capaian-capaian yang sudah dilakukan, yang sudah dicapai oleh KUA begitu, dan layanan-layanan apa saja yang sudah disediakan oleh KUA ini sampaikan ke masyarakat juga, sehingga nanti mereka well informed ya, masyarakat ini cukup baik di dalam memahami dan mengetahui apa saja yang disediakan oleh KUA. Nah, ini sepertinya harus dengan lebih sadar kita laksanakan. Tidak lagi sambil lalu gitu. Kita harus sadar dan berorientasi pada hasil. Artinya gini, kalau penyuluhan kita, sosialisasi kita itu tidak memberi dampak, maka barangkali kita harus mengevaluasi pendekatannya, metodenya, begitu ya, dan juga substansi yang kita informasikan. Kalau memang perlu, kita nanti di pusat kita akan bikin poster-poster deh. Kita akan bikin poster-poster, kita akan bikin brosur-brosur mengenai
konten layanan yang ada di KUA. Tetapi KUA juga harus menyediakan seperti banner, gitu. Juga harus menyampaikan secara aktif kepada masyarakat. Perkenalkan ya, memperkenalkan. Tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kita ini kalau ketemu orang baru aja, kita tuh harus bicaranya itu lebih banyak membuka diri kepada orang baru itu. Kalau tidak, maka pengenalannya itu hanya sebatas formal saja, begitu. Ya, jadi kita perlu memperkenalkan KUA lebih terbuka, ya, lebih terbuka sehingga nanti KUA ini benar-benar dikenal oleh masyarakat. Tadi termasuk layanannya. Mengutip dari statementnya Gus Adib gitu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak nikah. Ke situ ya. Iya. Tapi balik lagi nih bahwa pelayanan KUA bukan cuma soal nikah gitu. Nah, ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Gus dari teman-teman pemirsa Bimas Islam TV. Jadi mungkin sebelum kita tutup, apakah ada closing statement Gus terkait atau kata-kata mutiara terkait tema kita hari ini? Ya, saya hanya mengingatkan, tidak ada pantun, tidak ada kata mutiara. Aku belum nyiapin. Jadi gini, itu kan karena ini KUA harus memberi manfaat. Tujuan dibangun di kecamatan itu kan pasti ada tujuannya. Apalagi di kecamatan yang notabene itu dekat dengan masyarakat, taman rumah mereka, seperti itu. Nah, tentu agar KUA ini dapat memberi layanan dengan mudah dan cepat. Makanya ditaruh di kecamatan, bukan di kabupaten kota, tapi di kecamatan. Ini karena dapat memberikan layanan dengan mudah dan murah serta cepat. Begitu pula dalam perspektif masyarakat dapat menerima layanan dengan cepat, murah dan mudah. Nah, ini harus ketemu perspektif masyarakat dan kepentingan menurut perspektif negara. Nah, KUA ini adalah institusi negara, institusi pemerintah. Dan orang-orang yang bekerja di KUA adalah aparatur sipil negara. Maka mau tidak mau ini menjadi status gitu. Orang-orang yang ada di KUA. Suka nggak suka, teman-teman SDM di KUA, penyedia layanannya adalah aparatur sipil negara. Itu artinya apa? Bahwa Anda semua itu harus menjadi aparatur negara yang mewakili kepentingan negara. Mewakili fungsi negara terhadap masyarakatnya. Apa itu? Pelayanan dan perlindungan. Nah, jadi maka ingatlah selalu bahwa kita ini sedang mewakili negara untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Apapun yang kita lakukan itu akan langsung berpengaruh terhadap image, kesan, respon masyarakat terhadap orang yang kita wakili itu. Mbak Ayu, saya wakili. Apapun yang saya lakukan langsung ditanggapi dan langsung berpengaruh terhadap image orang itu ke Mbak Ayu. Karena saya mewakilinya. Begitu. Nah, oleh karena itu saya harus benar-benar menjaga kepentingan dan kebutuhan Mbak Ayu agar tersampaikan kepada orang yang dituju itu. Nah, begitu juga ketika kita melaksanakan pelayanan publik di KUA kecamatan, ingatlah bahwa ini pelayanan adalah melaksanakan fungsi yang diberikan oleh negara kepada KUA. Saya kira itu. Iya, jadi timbal balik tersebut itu yang harus dipahami ya, fungsi KUA terhadap masyarakat dan bagaimana KUA juga sebagai representasi dari negara itu sendiri gitu. Baik, terima kasih sekali Gus atas waktunya, atas sharingnya, atas informasinya. Banyak sekali pesan yang dapat kami terima ya. Jadi terus terang saya menempatkan diri di sini itu sebagai orang awam gitu. Kira-kira sebenarnya apa sih yang ada di pikiran masyarakat gitu terhadap KUA mengenai tugas dan fungsi lain KUA tersebut. Baik, terima kasih sekali lagi Gus atas waktunya. Kali ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.